Hi everyone, welcome back again di Altcoins Update. Di Altcoins Update kali ini kita akan bahas untuk Cardano. Jadi kita udah sempat ngadain voting ya atau polling di Telegram, dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk bahas Cardano lebih dulu. Jadi dari polling yang saya sharingkan itu rata-rata itu saya ambil dari komennya teman-teman yang di Bitcoin terakhir. So kita nggak akan buka lagi sampai semua koin itu nanti akan kita bahas secara lengkap ya. Jadi kita akan bedah dulu satu persatu. Dan sekaligus saya pengen infokan ke teman-teman ada kabar baik. Saya akan mengadakan giveaway bersama dengan salah satu exchange dari luar namanya CoinEx. Dan salah satu hadiah yang akan kita bagikan itu adalah Samsung Galaxy Smartwatch 5. Jadi buat teman-teman yang tertarik pengen ikutan, nanti akan kita kabarin info update-nya gimana cara untuk ikutannya. Dan ya stay tune ya teman-teman sekalian. Nah untuk video Cardano kali ini kita akan ngebahas dari update yang cukup penting buat teman-teman yang mungkin holdersnya Cardano atau ada army ya. Cardano army. Oke, ada geng ya. Nah satu update terbaru yang saya lihat cukup baik ya untuk perkembangan daripada Cardano. Makanya ini salah satu yang saya suka dari Cardano. Cardano tuh bukan tipikal kita bisa bilang bukan tipikal project yang ngabisin banyak uang untuk marketing. Memang sih betul, kalau nggak ada marketing orang nanti akan jadi males gitu ya, istilahnya nggak terlalu tertarik. Cuman yang menariknya adalah tanpa marketing aja projectnya itu rata-rata jalan gitu loh. Dalam artian memang kita baru dapat kabar yang kurang begitu bagus sekitar beberapa pekan lalu. Saya ingat Cardano tuh ada 2 projectnya yang kelihatannya rug pull atau scam ya. Saya nggak tahu tuh beneran scam atau simply project gagal gitu loh. Karena project gagal juga nggak bisa dibilang scam. Kalau scam itu kan dari awal berarti tujuannya nipu. Tapi kalau misalnya project gagal berarti ya as simple as project itu nggak bisa istilahnya berlanjut aja gitu kan. Sama kayak perusahaan bikin misalnya perusahaan A atau perusahaan B dan ternyata perusahaannya bangkrut, bukan berarti dia scam kan. Itu kan berarti bisa aja ya bangkrut gitu loh. Mungkin ada mismanagement atau istilahnya money managementnya kurang begitu baik, mungkin terlalu banyak spending uang buat hal-hal yang nggak perlu, dan ya macam-macam faktornya yang bisa mempengaruhi. Jadi buat saya one of the good news is Cardano menunjukkan bahwa smart contract-nya itu sudah mencapai lebih dari 4.000 ya. Berdasarkan data yang ditunjukkan, statistiknya menunjukkan bahwa Cardano di sini ada pertumbuhan yang lumayan signifikan per 2022 ya. Lebih kurang sekitar 316% growth-nya untuk dari sisi value yang direpresent dari smart contract yang Plutus V1 scripts ini. Jadi menunjukkan bahwa ada aktivitas di sana, dan aktivitas tersebut kita bisa katakan bahwa ternyata ya istilahnya walaupun Cardano nggak terlalu banyak ngeluarin duit buat marketing, mereka punya interest ya, untuk bukan punya interest lah, kita bisa bilang bisa menimbulkan interest buat para developernya. Jadi banyak developer yang bangun project di atas jaringan Cardano, and I think that's a good situation buat Cardano. Oke? Nah ini kita bisa lihat ya angkanya. Jadi setelah saya cek tadi total value lock-nya sebenarnya standar, dia nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak perubahan, masih angka yang sama yang steady aja, sekitaran lebih kurang 58 juta US dollar ya, more or less segitu aja. Dan terakhir tertinggi ya ini 5 Desember pernah di 60 juta ya. Ya pernah di 60 juta lah beberapa kali. Tapi average-nya itu saya lihat di kisaran 58-59 juta yang di lock. Dan smart contract-nya per hari itu pertumbuhannya lumayan signifikan ya. Dari November sampai ke Desember ini, which is baru kayak berapa hari ya, Desember baru 5 harian, itu naik terus angkanya, menunjukkan adanya aktivitas yang sedang terjadi pada Cardano. Dan dikutip dari salah satu Twitter ya, saya lihat di sini salah satu tweet dari Crypto Diver menunjukkan bahwa GitHub ya, itu salah satu, setelah tadi saya cek juga ya, GitHub itu adalah is a code hosting platform for version control of and collaboration. Jadi intinya kayak semacam mungkin untuk coding kali ya, kita bilang buat kayak para IT berkumpul terus melakukan coding. Itu Cardano menunjukkan dia punya value itu berada di angka nomor 3 ya, setelah Polkadot dan Kusama. Jadi mungkin Polkadot dan Kusama juga mungkin satu hal yang menarik untuk kita bahas nextnya. Kalau misalnya teman-teman setuju, boleh type di kolom komen ya, nanti kita akan masukin juga ke dalam vote berikutnya. Dan Cardano peringkat nomor 3, which is activity ada. Jadi so far masih bagus gitu loh kalau menurut pandangan saya. Dan ngelihat dari situasi ini, saya pikir salah satu
project yang aktif dalam proses development yang Cardano gitu. Cuma tinggal masalah waktu aja sampai akhirnya mungkin marketingnya nanti baru mulai digoyang-goyang atau mulai diaktifin gitu ya. Selebihnya ya selama kita ngomongin memang yang namanya kita invest ini di teknologi, ya teknologinya harus ada perkembangan dong. Kalau misalnya teknologinya nggak ada perkembangan, cuman promosi doang nih, koin bagus dan lain sebagainya, ya buat apa juga, lama-lama orang boring gitu kan ngelihatnya kan. Nah kira-kira seperti itu. Itu adalah satu buah kabar baik ya untuk Cardano holders. Bukan satu aja, bahkan ada 2 kabar baik buat Cardano holders. Dan kalau dari sisi price action, to be honest, ini lumayan miris sih. Tapi saya akan tetap sampaikan dan saya tetap akan menjadi lebih objektif ya dalam menyampaikan hal ini. Jadi saya nggak bilang sama teman-teman bahwa Cardano tenang aja, akan nge-pump signifikan dan lain sebagainya. Well, everybody does want it, ya kan? Semuanya pasti mau dong untuk ngelihat Cardano yang namanya koin kesayangan gitu loh. Istilahnya harganya nge-pump signifikan naik dan kasih kita cuan gitu. Tapi masalahnya, well, secara jujur kamu bisa lihat sendiri Cardano tertekan dalam tren yang cukup jelas dari awal tahun, bahkan bisa dibilang dari akhir tahun 2021 ya, ketika yang lain create all time high, Cardano itu sempat sekali doang create all time high setelah sentimennya sebelum Alonso hard fork, London hard fork itu Ethereum ya. Ya pokoknya teman-teman mungkin tahu lah ya, nanti bisa search lagi di Google. Tapi setelah Alonso hard fork, kita ngelihat ada beberapa perkembangan yang ditunjukkan dan angkanya cukup signifikan. Tapi dari segi harga memang belum menunjukkan demikian ya. Jadi kalau misalnya untuk Cardano sendiri, menurut saya ini long term ya. Ini buat long run ya, game buat long run, bukan buat game yang istilahnya orang expecting beli sekarang 2 bulan 3 bulan langsung ngasilin cuan gitu. Syukur-syukur Cardano bisa nge-pump signifikan, syukur-syukur. Tapi kalau misalkan kita ngelihat secara garis besar, well Cardano masih jauh dari harapan. Karena kita ngelihat belum ada yang tertarik terlalu banyak untuk beli Cardano dalam jumlah besar. Jadi mungkin Cardano akan butuh waktu ya untuk dia bisa recovery, totally recovery. At least kalau misalnya dilihat dari time frame weekly, kita bisa lihat juga Cardano tuh sudah break dari salah satu major resistance dan supportnya. Jadi area support yang seharusnya mempertahankan Cardano itu ada di kisaran $0.3854 dan level tersebut sudah berhasil di break. So after level itu di break, kita bisa lihat berarti Cardano itu kehilangan lebih banyak interest buat yang beli koin ini gitu ya. But after all, saya sih cukup optimis kalau kita ngomongin soal Cardano, karena kamu ngelihat dia naiknya impulsif dan proses turunnya korektif ya, takes time, lama banget, nggak sebulan 2 bulan, tapi bener-bener makan waktu, prosesnya panjang. Jadi kayak orang sampai bilang tuh istilahnya Cardano tuh koin yang slow rug pull ya, jadi kayak pelan-pelan di rug pull. Nah tapi apakah iya Cardano di rug pull? Karena menurut saya jaringannya menunjukkan ada aktivitas yang lumayan masif. Cuman memang dari segi pricing kamu nggak bisa berharap banyak, karena kalau kita lihat aja ini proses sekarang itu cenderung membentuk semacam, well kamu bisa bilang ini sebagai bearish flag pattern buat teman-teman yang mungkin suka dengan pattern. Sementara kalau dari time frame hourly-nya aja ini udah kelihatan clear bahwa setelah terakhir Cardano berhasil break dari area low sebelumnya, dia create lower low, which is lebih kurang kayak gini ya. Ini low terakhir di break dengan signifikan. Habis itu kamu bisa lihat harganya naik itu sangatlah korektif. Ya, so slowly korektif seperti ini. Jadi anggapannya kalau misalnya kita lihat proses yang terjadi saat ini bisa jadi semacam koreksi sesaat aja ya, sebelum Cardano akhirnya bisa meneruskan pelemahannya kembali. Jadi kalau misalkan buat saya sekarang mungkin dibilang apakah udah saat yang tepat buat beli Cardano, ya teman-teman bisa nilai sendiri gitu. Kalau saya sih personally mungkin bisa expect lah harga yang lebih murah lagi dari harga saat ini untuk Cardano, karena memang dari segi harganya pun menunjukkan demikian. Ada probabilitas kita bisa ngelihat Cardano kembali terkena rejection. So if that happens, berarti kita bisa dapat opportunity untuk beli Cardano lagi dari harga yang mungkin sedikit lebih murah ya, mungkin gapnya sekitar 6%-an, tapi itu tetap lumayan teman-teman ya. Selisihnya 6%, buat 1000 koin aja itu udah 60 koin berarti more or less. Jadi why not kalau misalnya bisa dikasih
harga yang sedikit lebih murah. Tapi sementara ini selama Cardano belum break dari trendline ini, maka kita bisa katakan bahwa Cardano masih punya kesempatan untuk tiba-tiba ngeboost signifikan dan akhirnya break dari area big fan zone yang ada di level ini. Karena di area tersebut kita ngelihat ada rejection terjadi secara masif dan menyebabkan Cardano akhirnya sekarang bergerak di bawah level itu serta membentuk semacam base. So this base is not good karena artinya sellers itu senang ya untuk mempertahankan harga di bawah level itu. Jadi untuk saat ini sebelum area itu berhasil di break, saya pikir mungkin Cardano masih akan lebih condong tertekan atau lebih condong ke arah bearish. Oke, so I think that's it teman-teman. Jadi quick update buat teman-teman yang cinta sama Cardano dan suka sama Cardano, which is saya juga salah satunya. Jadi kita adalah holders Cardano. Kalau misalnya teman-teman percaya dengan projectnya in the long term, you simply see the development. And I think itu lebih penting daripada cuman sekedar kita ngelihat harga naik tapi nggak ada yang jelas yang bikin harga itu naik apa gitu ya. Takutnya malah jadi skema pump and dump, dan itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Kamu ngelihat harga bisa di pump and dump, berarti whales itu tertarik buat porak-porandain koin tersebut, dan itu adalah hal yang tidak kita inginkan. Betul-betul hal yang tidak kita inginkan. Kecuali teman-teman pengen cari cuan-cuan singkat, ya kalian bisa cari koin-koin yang lain yang mungkin di pump and dumpnya lebih parah daripada yang ada pada Cardano. Dan Cardano sebenarnya nggak di pump and dump juga. So I think overall buat Cardano ada beberapa istilahnya good indication ya, atau ada beberapa hal yang cukup positif. Tinggal kita lihat aja perkembangan ke depannya. Semoga Cardano bisa ngelewatin winter dan stay di top 5 crypto market cap. I think that's it everybody. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers guys and bye-bye.